Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, pada hari ini saya akan berbicara tentang satu hal. Beberapa kali saya sedikit menyinggung pemikiran dasar dari Al-Ghazali. Sekarang pertanyaan yang terakhir yang ingin saya jawab, bagaimana cara mentransformasikan pemikiran Ghazali dalam konteks yang kritis di dalam zaman ini. Nah, karena kita berbicara kritis, maka kemudian ada beberapa hal yang bisa kita perbandingkan. Ghazali terkenal karena dia menyatakan diri sebagai murid Syafi'i atau Syafi'iyah di dalam fikih. Dia murid Al-Bustami di dalam Tasyawuf, dan beliau adalah murid Al-Asy'ari di dalam teologi. Hari ini saya akan berbicara dalam konteks teologi. Pertanyaannya, apakah kita akan selalu bisa mempertahankan yang paling relevan dalam pemikiran Asy'ari? Sebelumnya akan biasa kita lakukan di dalam tradisi Sunni. Ternyata ada dua pemikir yang kita sebut sebagai bangunan dari Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang satu Asy'ariyah, yang satu Al-Maturidiyah. Nah, Al-Asy'ari itu berkebalikan dengan pemikiran Mu'tazilah. Kenapa? Karena menurut Al-Asy'ari semuanya tidak bisa lepas dari wahyu. Apa itu? Adalah dua hal yang mungkin akan saya coba dekati hari ini, adalah tentang kebenaran itu bisa berasal dari akal atau dari wahyu. Kalau Mu'tazilah mengatakan kebenaran bisa berasal dari akal. Menurut Asy'ari kebenaran harus berasal dari wahyu. Kemudian yang kedua, kewajiban mencari kebenaran itu. Nah, menurut Asy'ari kebenaran mencariannya pun dengan wahyu, tapi menurut Mu'tazilah dengan akal. Nah, persoalannya apa? Mungkin kita bisa bergerak apa yang dikatakan oleh Naqib Al-Abbas. Dia mengatakan bahwa dia mengambil satu hal yang dari pemikirannya Ghazali sebagai muridnya Asy'ari. Apa itu? Yaitu tentang al-haq, bahwa ketika sudah berbicara Al-Quran maka berhenti. Nah, padahal di dalam terminologi Al-Ghazali sendiri berpikir Al-Quran itu ada 3 tingkatan, bahkan 4 tingkatan. Yang satu yang dasar yaitu qiraah. Nah, ilmu qiraah itu menjadi ilmu yang paling dasar ketika berbicara tentang Al-Quran. Yang kedua yang disebut dengan tafsir. Tafsir adalah menggali arti dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Ketiga adalah takwil. Karena tidak semuanya bisa ditafsiri, ada yang hanya bisa didekati dengan takwil. Nah, yang keempat ini yang paling luar biasa, tapi tidak ada rumusan yang jelas, yaitu kebenaran yang hak, kebenaran yang sejati. Nah, ini agak susah dibahasakan pada model sekarang. Di beberapa orang mengatakan mungkin ini sebagai hermeneutika Al-Ghazali. Mencari makna di balik makna. Sehingga kalau kita berbicara bagaimana itu, ya kita coba kita baca apa yang di dalam tulisan Ghazali Al-Mishkatul Anwar. Ketika menggali bahwa di balik sesuatu yang hebat, nur ala nur. Nur ini yang kemudian menjadi epistemologi, ontologi, dan sekaligus epistemologi Al-Ghazali. Nah, kita akan tidak ke situ, tapi pertanyaannya pada realitas. Apakah realitas itu betul-betul hanya bersifat maya, bayangan, ataukah realitas itu bersifat nyata? Nah, ini yang kemudian akan kita bincangkan agak kritis di dalam memahami Al-Ghazali. Apa itu indra, fungsi indra? Al-Ghazali di dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal itu melukiskan betapa lemahnya indra. Seperti mata akan gampang tertipu ketika kita lihat ada tongkat dimasukkan ke air, maka tongkat itu berbelok.
padahal sebenarnya tidak berbelok. Kenapa berbelok? Karena mata kita tertipu. Padahal ini real, ini sebuah realitas. Sehingga menurut Ghazali yang mengambil pada konsep Asy'ariyah, maka sebenarnya perbincangan tentang indera menjadi sangat lemah. Lah padahal pada hari ini kita lihat kebenaran semuanya indrawi. Kita tidak bisa mengelak, sehingga paling tidak kemudian kita coba masuk. Salah satu pengkritis luar biasa di Al-Ghazali adalah Ibnu Rushd. Dia menulis At-Taghabut, kesesatan dari yang tersesat. Nah, apa yang menurut yang berbeda dari Ibnu Rushd? Dia mengatakan bahwa indera itu punya kebenaran yang sifatnya bisa punya kebenaran indrawi. Nah, walaupun kemudian kalau Ghazali ada yang di dalam tulisannya Naqd al-Athos ada 5 klasifikasi, kemudian kalau hanya kebenaran dia ada masuk pada klasifikasi 1 dan 2. Paling besar kebenaran itu persepsional. Nah, persoalannya pada hari ini, apakah orang berpikir harus di luar persepsional? Itu susah. Maka untuk itu coba kita agak lebih terbuka sedikit. Maka kembali ketika kita Asy'ariyah, kita ke Maturidiyah. Apa? Yaitu kebenaran itu tidak semua harus didekati dengan wahyu. Boleh salah satunya dengan akal. Apa yang akal? Itu sama sebenarnya dengan konsepnya Ibnu Rushd, bahwa indera itu punya kebenaran yang sifatnya mandiri. Dengan indera ini maka kita akan bisa mendefinisikan. Kenapa? Kalau kita kembali ke ayat 30 di dalam Al-Baqarah, ketika Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama, itu definisi. Itu adalah sesuatu yang sifatnya indrawi. Ada kebenaran yang mandiri dalam indera itu. Nah, tapi bukan berarti kemudian apakah harus sangat indrawi? Tidak, karena indrawi itu kemudian akan menjerumuskan orang pada positivistik. Sehingga orang mengatakan bahwa murid dari Ibnu Rushd adalah Barat yang sangat materialistik dan positivistik. Tapi murid dari Ghazali menjadi kualitatif. Jadi kita bisa melihat orang-orang seperti pemikir-pemikir kualitatif ujungnya pada apa yang dikatakan oleh Ghazali bahwa epistemologinya adalah keraguan. Keraguan sebagai sebuah epistemologi. Walaupun keraguannya bukan berarti mengingkari hal yang perlu diimani, tetapi ada keraguan ketika memahami kebenaran. Kebenaran kalau belum dibuktikan, itu kebenaran yang masih meragukan, harus dibuktikan. Nah, untuk membuktikan itu hanya ada satu cara, mengakui kebenaran indrawi. Yang kebenaran indrawi ini bisa menjadi satu tataran yang bisa kita sebut sebagai kebenaran. Sehingga saya kira bukan berarti mengatakan Al-Ghazali itu tidak konsisten, tetapi kita perlu melihat bahwa memang sisi ini ada di dalam Al-Ghazali. Sama aja ketika Ghazali mengatakan di dalam Taghabutul Falasifah bahwa yang disebut dengan kausalitas itu ada. Yang nggak boleh mengadili Tuhan di dalam kausalitas. Sekarang kalau kita berbicara tentang Tuhan diadili dalam kausalitas, maka kita terjerumus ke dalam mengadili sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, dengan cara ini maka kemudian kita mengatakan sebenarnya Ghazali itu pada titik ini itu tidak ada perbedaan. Cuman kemudian karena Ghazali sudah malang melintang di semua dunia, dia melihat bahwa kebenaran indrawi itu akhirnya bisa tidak menghantarkan manusia kepada spiritualitas tertinggi. Nah, untuk spiritualitas tertinggi harus bisa keluar dari kebenaran yang sifatnya duniawi itu. Tetapi duniawi adalah sebuah realitas. Kita coba membangun hubungan dengan realitas ini adalah kebenaran, dan itu diakui oleh Ghazali. Maka dari itu kausalitas, kebenaran tentang indera itu bisa kita sebut. Tetapi lebih baik kita melakukan di dalam metodologi yang match method, kualitatif dan kuantitatif. Tidak bisa kita mengatakan kuantitatif yang terbaik atau kualitatif yang terbaik, tetapi match
atau apa namanya dalam bahasanya Ritschl itu disebut sebagai paradigma ganda. Nah, jadi dengan paradigma ganda itu saya kira itu akan bisa kita pakai pada ilmu hari ini. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Ghazali, kita kembali ke salah satu pemikiran Ghazali, kemudian kita kompilasi dengan beberapa pemikiran yang lain bahwa sebenarnya kebenaran yang sifatnya indrawi bisa menjadi kebenaran yang benar